Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 mau mempresentasikan tugas IPAS interaksi sosial dan dinamika sosial. Bapak Ilham Prasetya absen 11 sebagai penjawab, Eko Setiawan sebagai penyaji, Erlan Putra Pratara sebagai pembawa acara, dan Farhan Hanif Fadilah sebagai juru kamera, Fauzan Dwi Arkanata sebagai operator. 1. Sosialisasi. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Tipe bentuk dan agen sosialisasi. A. Tipe sosialisasi. Sosialisasi yang umum dilaksanakan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Sosialisasi formal, memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya aturan yang tertulis pada Undang-Undang 1945. Sosialisasi informasi, yaitu sosialisasi bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan sosial, interaksi sosial dalam keluarga. B. Bentuk sosialisasi. Sosialisasi dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia, yaitu sosialisasi semasa anak-anak ketika belajar perannya sebagai anggota keluarga dalam masyarakat. Contohnya, orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur. 2. Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya, sosialisasi dilakukan di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. C. Agen sosialisasi. Pihak-pihak yang berperan mensosialisasikan nilai dan norma disebut sebagai agen sosialisasi. Agar 5 agen sosialisasi utama yang ada yaitu sebagai berikut. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer, memiliki integritas tinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. 2. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan berorientasi untuk mempersiapkan pendidikan generasi muda di masa mendatang. 3. Kelompok permainan Pargub, yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui kelompok pemain atau teman sebaya. 4. Lingkungan kerja, yaitu sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan dan kesuburan dalam bekerja. Media massa, yaitu alat penyampaian pesan yang bersifat umum, perkembangan dan perubahan sosial memiliki peran penting dalam penyimpanan nilai dan normal untuk menghadapi masyarakat yang beragam dan heterogen. 2. Pengaruh sosialisasi. A. Keselarasan individu di lingkungan sosial. Sosialisasi yang efektif dapat menginspirasi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial melalui beberapa tahap yang meliputi hal-hal berikut. 1. Tahap persiapan. Pre-retrogresi. Tahap ini dialami yaitu saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini, anak juga mulai melakukan kegiatan menunggu meski tidak sempurna. Contohnya, kata mama, yaitu ketika ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan, makna kata tersebut juga belum dipahami secara tepat oleh anak. 2. Tahap meniru Flashback. Pada tahap ini, seorang anak belajar beberapa peran dari pihaknya, tetapi belum mengerti serta tidak mengetahui aturan dan kode permainan. Contohnya, ketika seorang anak bermain menjadi seorang polisi, ia belum tahu mengetahui alasan polisi menangkap penjahat. 3. Tahap kemudian juga game studi. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Anak mulai menyadari bahwa setiap permainan ditentukan oleh aturan. Mereka terus mengadaptasikan perilaku mereka pada sebuah tim untuk mencapai tujuan. Jika pada kelas tadi seorang anak bisa mengetahui
perannya pada tahap ini anak mulai mengetahui peran pihak lain yang berinteraksi dengannya. Contohnya, dalam permainan polis seorang anak menyadari peran pemain, wasit, poser, dan posisi lainnya. 4. Tahap penerimaan norma koleratif dan generatif tadi pada tahap ini. Seorang telah dianggap dewasa karena sudah dapat menetapkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dia dapat berinteraksi dengan masyarakat luas atau orang lain di sekitarnya. Dia mulai menyadari pentingnya peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Contohnya, seorang anak yang mulai memahami perannya sebagai peserta didik dan peran guru sebagai pengajar. B. Komitmen sosial. Komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan suatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Individu mulai memberi pengaruh atau melakukan sosialisasi kepada kelompok. Presentasi sudah selesai, sekarang gantian sesi tanya jawab. Pak, kalau saya, menurut Anda tipe sosialisasi dibagi menjadi? Menurut saya tipe sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu tipe sosialisasi formal dan tipe sosialisasi informal. Kedua, mau tanya, pihak-pihak yang berperan untuk mensosialisasikan nilai dan norma disebut? Pihak-pihak yang berperan mensosialisasikan nilai dan norma disebut agen sosial. Sekian dari presentasi dari kami.